Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Umitasari, NIM C1L091052. Saya merupakan mahasiswi kehutanan Universitas Mataram. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Ekowisata dan Jasa Lingkungan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait praktek pengembangan pembayaran jasa lingkungan air bersih di Hulu Das Latupa, Kota Palopo. Daerah aliran sungai Latupa merupakan sumber air yang sangat berharga bagi masyarakat di Kota Palopo dan sekitarnya. Karena sebagian besar aktivitas masyarakat bergantung pada Das Latupa, seperti keperluan rumah tangga, pertanian, peternakan, perikanan, industri, dan lain-lain. Pemanfaatan yang terus-menerus menyebabkan perubahan pada kondisi biofisik Das Latupa yang kemudian berdampak pada hilangnya fungsi hutan sebagai pengatur dan pengendali sistem tata air. Dampak yang paling signifikan dari rusaknya daerah resapan air di hulu adalah terjadinya banjir yang terjadi secara terus-menerus dengan intensitas yang cenderung meningkat. Pada musim hujan, pasokan air melimpah, namun dengan disertai tingkatkan kekeruhan yang tinggi. Dan pada saat musim kemarau, jumlah pasokan air tidak mampu mencukupi kapasitas intake dari PDAM. Nah, untuk itu, upaya pelestarian kawasan hutan di Hulu Das Latupa itu penting untuk dilakukan. Adapun tujuan dari praktek pengembangan pembayaran jasa lingkungan ini adalah sebagai rasa terima kasih PDAM Kota Palopo selaku pembeli atau penerima jasa lingkungan atas keberlanjutan jasa lingkungan yang diterima oleh masyarakat penerima manfaat sekaligus memberikan jaminan kepada masyarakat Hulu Das Latupa, khususnya kelompok tani Tok Buangin dan kelompok tani Sekpon selaku penyedia untuk menjaga dan menjamin keberlanjutan air bersih di Kota Palopo. Metode yang digunakan di sini adalah metode analisis para pihak atau stakeholder. Selanjutnya dilakukan pengklasifikasian para pihak menjadi pihak primer dan sekunder. Pembagian ini dilakukan berdasarkan tingkat keterkaitan para pihak dengan mekanisme yang ada. Atribut kunci dari masing-masing pihak kemudian diidentifikasi dan dianalisis. Jenis jasa lingkungan yang dibayarkan di sini adalah berupa air bersih. Pihak-pihak yang terlibat dalam program ini adalah sebagai berikut. Pihak-pihak yang terlibat di sini dibagi menjadi dua, yaitu pihak primer dan pihak sekunder. Pihak primer maksudnya di sini adalah pihak yang terpengaruh secara langsung atau pihak yang mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Dalam hal ini yang menjadi pihak primer adalah masyarakat Hulu Das Latupa, khususnya kelompok tani Tak Buangin dan kelompok tani Sekpon. Nah, adapun maksud dari pihak sekunder di sini adalah pihak yang secara tidak langsung terpengaruh seperti perantara atau perwakilan organisasi. Nah, di sini adapun pihak sekundernya yang pertama ada PDAM Kota Palopo. Nah, di sini PDAM Kota Palopo berperan sebagai pembeli atau penerima jasa lingkungan yang berupa air bersih. Nah, adapun pihak perantaranya di sini yaitu ada Forum Das Paremang, Walase, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palopo, Dinas Pertanian Kota Palopo, serta Badan Lingkungan Hidup Kota Palopo. Pihak perantara ini berfungsi untuk memfasilitasi pihak pembeli dan penyedia jasa lingkungan dalam hal proses penerapan mekanisme pembayaran jasa lingkungan. Selain pihak perantara di atas, terdapat beberapa pihak yang dianggap juga memiliki kewenangan terhadap Das Latupa yang turut mendukung inisiatif mekanisme pembayaran jasa lingkungan di Das Latupa, walaupun belum memberikan kontribusi seaktif pihak perantara. Pihak tersebut antara lain PSDA Kota Palopo, BPDAS Sadang, dan pemerintah Kota Palopo. Mekanisme pembayaran yang digunakan di sini adalah intermediary based transaction. Maksudnya di sini adalah
mekanisme dengan menggunakan perantara untuk mengontrol biaya transaksi dan resiko, dan paling sering dibangun dan dijalankan oleh LSM, organisasi masyarakat, dan instansi pemerintah. Hal tersebut terlihat dari keterlibatan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palopo, Dinas Pertanian Kota Palopo, serta Badan Lingkungan Hidup Kota Palopo yang merupakan instansi pemerintah sebagai pihak perantara yang memfasilitasi dan mendorong proses kesepakatan pembayaran jasa lingkungan ini. Kesepakatan mengenai skema mekanisme pembayaran jasa lingkungan air bersih di hulu Das Latupa adalah mekanisme pembayaran jasa lingkungan secara tidak langsung atau indirect payment dengan pihak Forum Das Paremang dan Walase Kota Palopo sebagai pihak perantara. Pemanfaat jasa lingkungan air bersih yaitu PDAM Kota Palopo bersedia memberikan 5% dari keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan untuk mengkompensasi masyarakat di hulu Das Latupa. Dalam hal ini diwakili oleh KT Tuk Buangan dan KT Sekpon dalam upaya mereka merehabilitasi lahan dan air di hulu Das Latupa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.